Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How was doing? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I'm fine, thank you. Thank you. How are you, Miss? Okay. I'm fine, thanks. Welcome back again to our English class. Okay, with me, Sri Endang Ratnasari. Yesterday we have learned about descriptive text, so recount text. Did you still remember? Masih ingat ya? Oke. Masih ingat nggak? Kemarin sudah ada tugas-tugas yang Miss cek dan sudah Miss kembalikan kembali sama kalian ya. Please check your Google Classroom. Bagus-bagus ya tugas-tugasnya. And then now I will explain you with the other subject. It's about announcement. Okay. Have you heard about announcement? Yes. Pernah dengar announcement? Yes. Okay. So, if you say yes when you read it or when you listen it, kalau pernah dengar atau pernah baca, kapan dan di mana? At school. At school? Good. Okay. Apakah hanya di sekolah saja? In airport, the public. Airport. public places. Good. Yes. Yes. So, else? Di mana lagi selain di airport, at school? Public places. Oke, public transportation ada nggak? Di public transportation? Ada ya? Oke, do you ever write the announcement? Pernah nggak kamu nulis tentang pengumuman, teks pengumuman? Ada yang mungkin ada yang anggota OSIS atau ketua OSIS atau pernah menjabat sebagai OSIS di sekolahnya? Ada, Miss. Pasti pernah ya membuat pengumuman ya? Do you ever write the announcement? Yes. Yes. Yes, oke. Oke, hari ini kita belajar tentang announcement. Oke, so yesterday we have learned about some text. So announcement also a text ya, tapi teksnya adalah short functional text. Kalau yang kemarin recount, descriptive, oke. Kalau yang sekarang yang termasuk short functional text itu ada announcement, ada juga advertisement. Pernah ya mendengar tentang teks iklan atau teks announcement seperti ini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang announcement. So, apa saja sih tentang announcement ini? Kita akan bahas lebih lanjut lagi. Kita lihat slide-nya. Oke. Before we studied about definition about announcement, I will show you about standard competency. This is two different social function, generic structures, and language features. Presentasinya Yes, pardon? di tempat Ada, Miss. Pak Karimata, Bu. Miss. Okay, is that my PowerPoint? PowerPoint-nya ada nggak? Udah ada. Adalah to differ social function, generic structure, and language features about announcement. Jadi nanti kalian bisa membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks announcement. Oke. Next, what is announcement? Okay. Announcement is a statement that made for public or media which give the information about something that has happened or that will happen. Ya, jadi ini adalah pernyataan. Excuse me, Miss. Sebuah Dava mic-nya pernyataan dimatiin dulu. yang dibuat Maaf, untuk Miss. publik untuk menginformasikan sesuatu, baik yang sudah terjadi ataupun yang
tidak yang akan terjadi. Kenapa? Nggak kedengeran, masih nggak kedengeran? Enggak, Miss, tadi ada yang lupa Sudah, matiin Miss. mic. Sudah, Miss. Can you hear my voice now? Yes. Sekarang? Yes. Sudah terdengar? Oke. Oke, Miss ulangi kembali ya. The definition about announcement is a statement that made for public or media, okay, which give the information about something that has happened or that will happen. Jadi di sini pernyataan yang dibuat untuk publik untuk menginformasikan sesuatu ya, baik itu yang sudah terjadi ataupun yang belum terjadi. Nanti kenapa ada yang sudah terjadi atau yang belum? Karena mungkin pengumuman ini dibuat sesuatu itu telah terjadi. Contohnya, misalkan kita lihat di sini ada beberapa macam-macam announcement. Okay, there are many kinds of announcement, such as di sini ada school announcement. Biasanya ada di sekolah ya. Kalau school announcement, for example, competition, perlombaan, rapat OSIS itu juga bisa school announcement. Meeting announcement not only in our school, okay, tapi juga maybe in another office, biasanya digunakan untuk mengumumkan. Oke, engagement announcement. Nah, engagement announcement apakah perlu di-announce-kan? Biasanya kalau yang mau tunangan atau melakukan hal-hal seperti itu biasanya diumumkan ya. Jadi engagement, okay, short functional announcement. Marriage and wedding announcement juga ini adalah salah satu announcement juga. Biasanya kan kalau ada yang mau melaksanakan pernikahan, of course itu biasanya diumumkan ya, baik itu secara tertulis ataupun secara lisan. Oke, dan selanjutnya umumkan. Oke, ini ada macam-macam, banyak sekali yang bisa kita gunakan untuk diumumkan. Birth announcement, kelahiran juga adalah kan selalu menggunakan untuk diumumkan. Selanjutnya ada school student organization. As I told you just time, some organization at school biasanya menggunakan pengumuman-pengumuman untuk menginformasikan kepada anggotanya, begitu ya. Lalu ada business announcement. Bisnis juga biasanya menggunakan short functional text ini. Funeral, okay, kematian juga. Lalu ada lost and found, biasanya kehilangan atau misalkan orang hilang biasanya diumumkan ya. Oke, dan yang lainnya masih banyak lagi yang lainnya yang bisa kita gunakan untuk teks ini. Lalu di sini ada the word usually used in announcement. Kata-kata apa saja sih yang bisa digunakan untuk announcement? First, attention to. Biasanya ada kata attention to yang biasanya lumrah dipakai untuk mengumumkan sesuatu, ya. Lalu ada due to. Due to ini biasanya sama dengan because of. Okay. So next, please be aware. Itu juga adalah salah satu kata yang biasa digunakan di announcement. Nah, boleh kalian browsing from the internet atau banyak sekali sumber lain yang bisa memberikan informasi lebih tentang pelajaran ini atau tentang announcement ini ya, boleh dari buku paket di perpustakaan. So next ada juga what is the structure of announcement, seperti juga dengan teks-teks sebelumnya ya. Kalau kemarin ada reorientation ya, ada event,
Lalu ada kemarin teks yang kemarin terakhir ada descriptive text. Strukturnya yaitu ada identification sama description. Begitu juga dengan non-semen. Non-semen juga punya generic structures ya. Cuma berbeda dengan teks-teks sebelumnya. Miss. Let's check this out. The first structure for announcement is opening. Oke, PPT-nya, opening Miss. ini adalah pembuka Miss. dari announcement. Of course ya, kita Miss. harus ada Maaf nih, Miss, Miss, mohon PPT-nya mati lagi, Miss. PPT-nya Miss. Black screen. please. Itu juga boleh dengan kata yes. Yes. Oke, Mohon maaf, Miss. PPT-nya mati lagi, Miss. hilang lagi. I'm so sorry for the trouble we have. Okay. Sudah ada ininya, Ada, Miss. slide-nya? Ada, Miss. Oke. We continue, okay? Okay. We had the line at first. So we have apa saja yang kita pelajari hari ini? Tentang apa? Announcement. Okay. What is the definition about announcement? Is a statement that made for public or media which gives the information about that has happened or what will happen. Okay, about something that has happened or that will happen, ya. Good. Let's continue. Generic structures. This time I told you opening. Okay, opening ini adalah pembukanya. Jadi bisa digunakan dengan assalamualaikum atau attention. So next for the contents. Content is a body. Ya. Contents ini sangat peran penting. Kenapa? Karena informasi apapun nanti ada di konten ini. Okay? So here I have an example. A money has been found in front of teacher's office. To whoever lost their money, please come and meet Mr. Oneng at his office. Berarti di sini mengumumkan tentang apa? Kehilangan uang. Yang mana uang telah ditemukan di depan kantor guru. Bagi siapa aja yang merasa kehilangan, maka segera menemui Bapak Oneng di kantornya. Ya, berarti ini badinya atau isinya adalah tentang kehilangan. Oke. And then biasanya struktur dalam announcement ada closing. The last one is closing. Jangan lupa. Biasanya closing itu bisa menggunakan kata thank you atau yang lainnya. Gitu ya. Do you understand? Jadi ada definition. Definitionnya yaitu the statement that made for public or media, okay, to give the information about something that has happened or that will happen. Yang kedua ada kata-kata yang bisa digunakan dalam announcement. Yang ketiga ada struktur of announcement, yaitu ada opening, ada content atau body, ada closing. Check. Next example, okay. Here I have an example, okay. Contohnya adalah missing announcement. Rika, a 6 years old, has been reported missing. She has long wavy hair and dimples when she smiles. She was last seen wearing a purple dress. If you see a child who looks like the little girl in the picture, please call Mr. Jackie at tentang missing announcement.
Oke. Jadi dikasih tahu bahwa namanya Rika, dia kalau untuk ininya bodinya berarti isinya adalah seorang ya anak bernama Rika. Umurnya berapa tahun, Nak? Umurnya 6 tahun. Dia dikabarkan hilang ciri-ciri ya, biar ketika orang melihat orang tersebut bisa tahu. She has long wavy hair, katanya punya rambut yang panjang bergelombang dan mempunyai dimples ketika dia senyum. Terakhir, dia terlihat memakai baju warna ungu. Bagi siapa saja, berarti di sini ada closingnya ya. Bagi siapa saja yang melihat anak tersebut, oke, yang ada di gambar Mr. Jackie di nomor 9004. Berarti di sini sudah lengkap informasinya yang disampaikan. Oke, next. Itu untuk kehilangan ya, untuk announcement mengumumkan di di sekolah, ada juga di airport ya. Have a look to the text below. Di sini ada teks, biasanya ada yang pernah naik. Nah, ketika mau take off atau mau landing, biasanya suka ada pengumuman-pengumuman yang disampaikan. Di sini ada teks yang Miss ini kan ya, yang Miss tampilkan. The text below. Ladies and gentlemen, welcome aboard PSPP Indonesia on flight number TX 301 destination to Jakarta. The commander of the flight attendants today. Flying to Jakarta will take about 1 hour 45 minutes. For safety reason, your luggage must place it underneath the seat in front of you or in an overhead bin. These are in the full upright position. If you are sitting next to an emergency exit, please read carefully the special instruction card located by your seat. If you do. At this time, we request that all mobile control toys be turned off for the full duration of the flight, as this item might interfere with the navigational and communication equipment on this aircraft. We remind you that this is a non-smoking flight. Smoking is prohibited on the entire aircraft, including the lavatories. Thank you and enjoy your flight. Nah, pernah dengar announcement itu? Pernah ya? Pastinya sudah pasti pernah yang naik pesawat itu sudah pasti ya pernah mendengar pengumuman ini. Oke, di situ ada openingnya. Lalu ada unsur kebahasaan dari teks tersebut. Itu ada apa saja sih? Yang pertama ada imperative. Oke, apa itu imperative? Imperative itu adalah kata perintah. Jadi biasanya ada kata perintah di dalam announcement ya. Contoh dari teks tadi di atas. Welcome aboard PSPP Indonesia on flight number 3. Oh ya. Can you hear my voice now? Yes. Yes, Miss. Oke. Presentasinya hilang ya? Ya, Miss hilang. Iya, Miss. There are so many troubles today. Okay, we continue. Okay, so next, the language features. This time I told you there is an imperative in language features. Ya, kata perintah. Kata perintah ini yang dari teks tadi ada
kalimat, please take your seat and fasten your seat belt, and also make sure your seat back and folding trays are in their full upright position. Nah, itu adalah kata perintah di dalam teks yang tadi Miss bacakan. Lalu yang kalimat sederhananya kata Miss tadi, mungkin bisa kalian menggunakan kalimat open the door, ya, write down the lesson and the other. So next one, there is a passive voice for language feature for announcement. Apa itu passive voice? Biasanya ya di ini ada contoh yang dari teks tadi. Smoking is prohibited on the entire aircraft including the lavatories. Berarti di sini adalah merokok dilarang. Ya, berarti kata di adalah passive voice. Dalam bahasa Inggris itu ada active and passive voice. Maka di announcement ini menggunakan language feature-nya selain imperative adalah passive voice. Oke. Mungkin di bahasa Indonesia, pelajaran bahasa Indonesia juga ada ya passive voice. Yang seperti apa Miss passive voice? Miss mengenalkan sedikit tentang passive voice. Passive voice ini ya menggunakan subject, to be, and verb 3. Oke, past participle. Kalau misalkan sing, sang, sang, sing, sang, sang, maka yang digunakan adalah sing, sang, sang, sangnya yang verb ketiga atau past participle. Tidak prohibiting, ya. Biasanya untuk continuous kan ada yang menggunakan ing. Setelah to be itu biasanya ing, betul. Itu ketika di tenses continuous tense. Karena inilah to be harus menggunakan past participle atau verb bentuk ketiga. Ya, you understand? Ngerti ya? Jadi nanti artinya di, ya, dilarang. Atau misalkan the food is eaten by Mr. Wahyu. Maka makanan dimakan oleh siapa? Oleh Bapak Wahyu. Maka di sini, maka verb 3 or past participle from the word eat is eaten. Oke, maka passive voice dari kata eat adalah eaten. Eat at, eaten, drink, drink, drunk, sing, sang, sang. Maka yang bentuk ketiga yang kita gunakan. Do you understand? Good, thank you. So, imperative, passive voice, and then the last one biasanya dalam announcement text menggunakan simple present tense. Ya, simple present tense itu biasanya yang menunjukkan dialek ya dalam dan menggunakan verb 1 ya, menggunakan bentuk kerja bentuk pertama. Contohnya dalam teks yang di atas tadi, the commander of this flight is Captain Nicholas Edward. Kenapa itu menggunakan present tense? Kita lihat di to be-nya ya. To be-nya bentuknya bentuk pertama. Jadi dia sebagai kata kerja bentuk pertama. Oke. We remind you that this is a non-smoking flight. Nah, we remind ini adalah bentuk pertama. Kita mengingatkan kamu bahwa ini penerbangan non-smoking. Ya. Jadi remind ini adalah verb 1. Oke. Maka ini menunjukkan kalimat ini adalah simple present tense. Oke, Miss mengulang kembali language feature untuk announcement ada berapa? There are 3. The first, imperative. Second, passive voice. And the third one, present. Oke, Miss apakah ini aja? Yang 3 aja? Mungkin ada yang lainnya. Ya, yang ini yang Miss kasih kalian sebagian. Jadi ada juga mungkin yang menggunakan yang lain, begitu ya. Okay, let's see our practice. This is announcement text. Bisa dilihat, okay, di layarnya masing-masing. To all department managers, there will be a meeting this afternoon, September 12, 2020, at 1 p.m. in the meeting room. The meeting will discuss the customer's complaint. Since the topic is very important, present is a must. Please come on time and don't forget to bring document needed. Thank you, directors. Nah, di sini berarti ada pengumuman untuk menyelenggarakan acara apa yang akan diselenggarakan di sini.
Meeting. Anybody answer? Meeting, Miss. Meetings. Good. Okay, let's check the questions. Oke, benar sekali. Kita lihat questionnya. Who wanna answer? What kind of the text is it? It's very simple, very easy. Who can answer? Announcement text. Ini sangat mudah, sangat gampang. Kira-kira who can answer? Number one. Announcement text, good. The second one, why did the writer write the text? Why did the writer write the text? Kalau ditanya why, berarti kenapa? Berarti jawabannya adalah To give information. because. Who can answer? Number two. To give the informations about Meeting. what? About To give information meeting. about meeting. Who wrote the text? Who wrote the text? Director. Yeah, so directors, good. Who is the announcement for? Who is the announcement for? Ada yang bisa jawab? Who is the announcement for? Kita kembali lagi ke teks di atas. Lihat di sini, to all department managers. Berarti ketika ditanya who, siapa ya? Who is the announcement for? Berarti untuk siapakah pengumuman ini dibuat? Berarti to all, ya berarti jawabannya adalah all department managers ya. Kalau ditanya siapa yang membuat, berarti di sini ada directors. Oke, untuk apa pengumuman ini dibuat? Untuk meeting ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Any question or all of you understand of my explanations? Kalau sudah paham, berarti kita headline again ya our meeting today. Pelajaran kita atau materi kita hari ini adalah tentang announcement. Okay, so what is announcement? Announcement is a statement that made for media or public to give the information that has happened or that will happen. Yang selanjutnya ada structure, name, second content, and the third one is closing. Lalu ada juga language features. Language features dari announcement ada juga relatif ya, karena selalu ditanyakan pasti paling siapa yang membuat announcement tersebut, kepada siapa announcement ini dibuat, akan announcement ini untuk apa ya. Nah, kalau sudah paham, tidak ada yang ditanyakan, this is a product for you. Nanti di rumah masing-masing ya,
write down a free announcement to public or your friend. Nanti membuat announcement untuk public. Oke, free ya, bebas. Announcementnya tentang apa aja. Lalu kamu videokan dengan a tidy dress ya, menggunakan pakaian yang sangat rapi. Nanti habis itu lalu kalian pakai background yang bagus, lalu nanti upload di sosial media masing-masing. Oke, jadi Miss tunggu. Selain di media sosial masing-masing kalian mengupload, lalu nanti tag ke nama Miss, juga submit to my Google Classroom. Oke, do you understand? Paham? Paham, Miss. Paham, Miss. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, so we Sorry, enough. Miss. Okay, we end our meeting today. Excuse me. Okay? Tadi Ya. tadi di tempat saya putus. Yes. Tadi tugasnya apa ya? Di tempat dulu tadi suara kalian putus. Deadline-nya kapan, Miss? Okay. The assignment is making a product. Write down a pre-announcement and practice in front of the social. Nanti buat video tentang announcement ya, lalu halo nak. Iya, Miss. Suaranya putus-putus, Miss. Okay, is there again a question? Any questions? Deadline-nya kapan, Miss? Oh ya, kita continue nanti di WhatsApp group ya. I will inform you later. 3 days later you have to submit ya. 3 hari kemudian, 3 hari berarti deadline-nya. Oke. If there is not again the questions, we end at first our meeting today. We close at first. Thank you very much for your attention. Don't forget to keep your healthy, and I do apologize. Oh, don't forget to keep your health.